wajar-wajar senyo. Itu kan bisa wajah toleransi mah. Tahinyo emang yo ndak Islam agamanya kayak. Itu yo ndak berjilbab nyo di aku. Ini basuntiang, tapi tidak pakai jilbab. Ambu orang pertama menantang. Siapapun itu yang menyambut ini Minang, ambu sambut ini tuh orang Minang tapi tidak berada Minang. Nasrama kerajaan tuh. Sedang puasa tuh. Tunggu. Sebentar lo atur kamera wak lo. Ambil ko lo. Kok? Yunan mikrofon ngomongnya. Mikrofon. Mikrofon beda. Nah, aja kak. Tunggu. Kawatannya cek wanyangku. Menurut angku baa gadis Minang di zaman kini nan memakai suntiang tapi tidak memakai jilbab. Gadis Minang atau dua Minang? Bisa jadi kedua ya. Kalau menurut ambo pribadi lah. Kalau ini orang Minang, cuma badan Minang berasa itu, keturunan Minang. Tapi tidak ada Minang sebenarnya itu tidak ada. Biasanya kan yang pakai suntiang itu kan anak daro. Menjatuhan marwah seorang anak daro itu di Minangkabau. Tapi kalau dicari zaman kini kan sah-sah saya diangkunya. Bak kecil orang tua lama mah sekali aja kadang sekali tepin beranjak. Mungkin ya biasanya sekali kalau do tibo gitu kan nagu tibo ya kadang ya petang aja itu pindah tapi awak biasanya di sekolah tak batu sekolah sampai cuci piring, cuci baju, cuci gitu kan sampai awak mandi gitu pindah ke ini ya dek nyoba dek kalau dua kadang tadi itu biasa tapi yang namanya air tetap juga mengalir dari hulu ke hilir itu nyonya nilai Minang walaupun zaman berubah nah nilai itu tidak akan berubah tapi menurut ambo pribadi kayak artis-artis atau orang luar dari Minang yang datang ke Minang jadi menantu orang Minang pakai suntiang tapi tidak berjilbab kan wajar-wajar senyo itu kan bisa wajah toleransi mah tahinyo emang yo ndak Islam agamanya kayak itu yo ndak berjilbab nyo di aku mungkin di sekolah masuk ke awal kajinya mana ke pangkai kajinya mana mungkin di sekolah masuk kalau ambil konsep awalnya Minang itu kan adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Jadi kalau adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Lanjutnya syarak mengatur, adat memakai. Jadi apapun itu yang dikatakan syarak wajib dipakaikan di adat. Jadi bahas sabananya. Berarti kan tidak masalah kan kalau orang luar yang datang ke Minang tidak berjilbab. Tunggu lu. Ambo je busuh dah sok kadang. Ambo di sekolah kan masuk kadang lu sebenarnya di balik layar kok. Ya mah kalau masalah toleransi, kalau ambil dasarnya adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Otomatis dasar dari adat itu kan berlandaskan kepada Islam, syariat. Kalau ada orang di luar Islam, tapi datangnya ke masjid, tiba di masjidnya sholat, tapi tidak pakai jilbab, pakai rok pendek atau pakai baju seksi, otomatis kesannya tuh melecehkan agama sama sampai beribadah tuh. Kalau awak bawaan kadek tadi itu contoh awak harus toleransi ke orang luar Minang yang memakai suntiang tapi tidak pakai jilbab. Samuan aja yang tadi itu otomatis tuh melanggar adek. Yang dikatakan dengan adat Minangku ini bahasa di syarak adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Jadi apapun yang dikecen di syarak tuh dipakai di adat. Disyariatkan awak sebagai pedusi itu memakai jilbab. Sementara ini tidak pakai jilbab. Menurut ambo ini merusak citra dari adat itu sendiri. Akan lebih parah kasus yang kedua tadi itu. Ini orang Minang, ini keturunan Minang, ini beralih di Minang. Inyo nak memakai suntiang saya mahkota saya tapi inyo tidak pakai jilbab mungkin kok penampilan atau mencalian
bentuk tubuh semacamnya, inyo cuma ingin memakai suntiang atau ingin cuma memakai mahkotanya tuh gitu kan. Berarti inyo ndak tentu jo ada. Kalau yang tadi taruhlah inyo orang luar, inyo ndak ngerti apa-apa. Sebenarnya itu kan tanggung jawab orang yang magi suntiang. Ndak orang sembarang orang sebenarnya magi suntiang. Podo gitu. Orang yang tahu jadai loh, karena inyo harus tahu lo fungsi dari suntiang tuh gitu. Kan orang magi suntiang tuh harusnya kecen kan, kok lame kok fungsi untuk menutup rambut, untuk menutup mari. Menurut aku, apa yang harus dilakukan orang muda-muda kini? Karena lah dari generasi muda kini bana yang kan menaruhkan generasi selanjutnya itu bana nan alah mulai rusak. Dengan kata lain, generasi muda yang kemalanjutan ko bana nan ndak tahu jadat tulai gitu. Anak-anak muda kan lebih bisa salahkan sebenarnya. Nah itu nyo. Bisa salahkan sempurna baku kayak gitu. Karena nilai adek itu bananya tuh bisa dikejar namanya nggak tahu. Jadi itu yang terbayang adanya, weh cantik mah kayak suntiang tuh, keren mah kayak suntiang tuh udah kayak pakai mahkota mah gitu kan. Nah itu salah satunya aku. Jadi orang-orang kok hanya ndak peduli lah, ndak ada pengaruhnya do gitu. Ndak ada yang merugikan rasanya di ini gitu. Cuma itu sebenarnya itu tanggungan jawab awak sebagai pemangku adat. Contoh mah, bagus memang adat jambo. Kan ada nenek mama, ada datuk, ada penghulu. Kan banyak orang yang diangkat sebagai datuk, sebagai nenek mama, sebagai penghulu gini tuh. Mbak acaronyo, anak-anak muda kok bisa mengetahui gitu. Ya ngikuti perjalanan teknologi. Kalau dulunya orang mah memperkenalkan itu tuh melalui kayak event-event acara-acara gitu kan. Kayak ada bergurau sekali seminggu gitu kan, ada perkumpulan masyarakat gitu kan. Ada lo orang anak-anakku belajar di surau, jadi itu familiar deh orangku kan, dan anak muda kan tahu inisiatif angku awak dan tertua awak sebenarnya. Kalau menurut dia awakku tahu bana aja deh orang ndak kan percaya aja awak gitu kan, karena awakku masih generasi masih muda jadi di zaman kini gitu. Jadi kesimpulannya mbak acaronyo lah orang tua-tua yang didahuluan salangkan ditinggalin sarantiang bisa menyesuaikan diri dengan teknologi ini, apakah melalui TikTok, Facebook, Instagram. Ini harus bisa mensosialisasikan balik apapun dengan ada itu. Contoh tadi itu fungsi suntiang tuh sia-sia yang boleh pakai suntiang, caranya suntiang tuh pasangannya gitu kan. Otomatis harus ada edukasi kayak gitu tuh. Kalau nggak ada edukasi kayak gitu tuh mah kembali ke yang tadi itu balik. Iya. Yang anak muda tuh nggak tahunya dan ya nggak peduli habis lah nya cuma bangganya ambo Minang, ambo gadih Minang gitu kan. Tapi yang mana Minang itu mana nggak tahu nyodo gitu. Akan tetap itu ke selanjutnya itu mungkin akan lebih mana. Mudah-mudahan lah engko muda-muda kok ada kesadarannya untuk adek awak kok biar lestari ke depannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak aku penjelasan aku nih. Sawana bana masuk rasanya. Menjambukan sepanjang tangan, menjuluk sepanjang kalah. Sepanjang ambo tahu. Itu menurut ambo mungkin ada pendapat orang lain atau pendapat anak muda mungkin kan. Tak mungkin selalu setuju jambo. Kalau menurut ambo yang tadi itu masalah ini basuntiang tapi tidak pakai jilbab. Ambo orang pertama menantang siapapun itu yang menyebut ini Minang kabau, ambo orang Minang kabau, ambo sabut ini tuh orang Minang tapi tidak berada Minang. Enggak, ambo paham. Karena dasarnya tadi itu kembali ke dasarnya gitu. Kalau ada pun datuk sebab nama saudara datuk mana gitu kan mengecen boleh saja sah saja gitu kan. Ambo orang tamu nantang. Bana menantang. Bagi ambo kalau seandainya boleh atau sah otomatis batalnya. Ada sebenarnya syarat macam kita bulat. Lain waktu banyak hal yang ambo tanya kangku. Kan lah bahasa diorangku untuk berbagi ilmu ke kami yang muda-muda pun tak tahu jalan.